Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima yang berkata demikian. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Menangis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dengar kata menangis, itu adalah perlakuan seseorang yang mengeluarkan air mata karena apa yang dia rindukan mungkin tidak dapat, karena ada masalah, karena ada persoalan, karena ada pergumulan di dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pekerjaan, di dalam kehidupan keuangan, bahkan mungkin dalam kehidupan kesehatannya. Banyak orang menangis untuk alasan itu. Tapi hari ini saya mau bawa saudara melihat sisi yang lain dari menangis ini yang dimunculkan di dalam Wahyu 5 ayat 4-5. Dan saya punya 2 poin yang mau saya share hari ini tentang kata menangis. Yang pertama di Wahyu 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima, itu Rasul Yohanes menangis dan bersedih. Dan saudara harus tahu kondisi Yohanes di ayat ini, dia sedang dibuang. Saya ulangi, Yohanes sedang dibuang di Pulau Patmos dan tidak ada orang yang bersama dengan dia, tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang melayani dia. Dia sendirian di Pulau Patmos. Tapi Alkitab menulis, Yohanes tidak menangisi kondisi dia terbuang. Saya ulangi, Yohanes tidak menangisi kondisi dia dibuang di Pulau Patmos. Yohanes tidak menangisi bahwa dia sedang sendiri, tidak ada yang peduli dengan dia. Yohanes juga tidak menangis karena hal-hal pribadi yang dia alami tidak baik. Tapi Yohanes menangis ini paling luar biasa, karena belum ada orang yang dilayakkan untuk membuka gulungan kitab yang di dalamnya ada 7 meterai, yang harusnya itu merupakan pernyataan Tuhan yang harus diketahui oleh Yohanes dan banyak orang untuk dia tulis. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menangisi sesuatu yang sangat elegan, yang sangat rohani, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan banyak orang, supaya gulungan itu terbuka, di dalamnya tertulis apa, dan itu biar dia sampaikan kepada banyak orang. Pertanyaannya, apakah saudara bisa melakukan ini seperti Yohanes? Dalam keadaan dia tidak baik, dalam situasi dia tidak baik, tapi dia tidak menangisi keadaannya, tapi dia menangisi sesuatu yang berhubungan dengan penyingkapan yang Allah mau lakukan supaya gulungan kitab itu bisa dibuka oleh siapapun dan bisa diketahui, dan Yohanes bisa menyampaikan itu bagi banyak orang. Saya pikir jarang ada orang yang mau menangis untuk hal ini, karena banyak orang terlalu sibuk menangis untuk keadaan dagingnya, untuk keinginan-keinginan duniawinya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia pikir hanya untuk keluarganya, untuk pribadinya, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, dan sejenisnya. Tapi hari ini Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Mari kita belajar dari Yohanes, seorang rasul, murid Yesus yang luar biasa. Dia menangis sampai bersedih karena belum menemukan orang yang dilayakkan untuk membuka gulungan kitab yang tertulis di dalamnya dan membuka 7 meterai. Dan kemudian ada yang datang sama dia dalam penglihatan itu. Kalau saudara lihat tadi, ada satu orang dari tua-tua itu bilang, "Kamu tidak boleh menangis.
Karena singa dari Yehuda itu sudah menang. Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda, dia sudah menang dan dia yang akan membuka kitab itu, gulungan kitab itu dan 7 materai. Dan saya percaya Yohanes kemudian bersukacita. Mari belajar kita menangisi sesuatu yang rohani, yang benar-benar berhubungan dengan kerajaan Allah, mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah dan berdampak bagi orang-orang yang kita layani. Yang kedua, menangis, saya mau bawa saudara melihat di dalam Markus 7. Markus 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Di situ berkata begini, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yang kedua, perempuan berdosa yang menangis di kaki Yesus. Semua orang menyepelekan hal itu karena mereka tidak pernah menangis seperti itu. Tapi perempuan ini menangis bukan karena masalah pribadinya, bukan karena pergumulan, tantangan, persoalan yang belum selesai dalam hidupnya. Tapi dia menangis karena dia butuh air mata itu untuk dia berikan membasuh kaki Yesus. Dia menangis karena dia mau mengorbankan air matanya untuk membasuh kaki Yesus. Pertanyaannya, ada berapa banyak saudara menangis bukan karena satu pengorbanan untuk mengurapi Yesus, tapi saudara menangis karena saudara merengek supaya Yesus menjawab keinginan-keinginan doa saudara. Dan hari ini Tuhan menasihatkan saudara dan saya, mari belajar dari perempuan berdosa ini. Dia datang kepada Yesus. Dia menangis di kaki Yesus. Bukan untuk minta belas kasihan Yesus. Bukan supaya Yesus terenyuh lalu menjawab doa-doa dan keinginannya. No. Tapi dia menangis karena dia butuh air mata itu untuk dia memakainya membasuh kaki Yesus. Sebuah pengorbanan, menangis karena dia mau mengorbankan itu bagi Raja segala raja. Pertanyaannya hari ini, ada berapa banyak saudara mungkin menangis di rumah saudara dalam hubungan pribadi, tapi karena keadaan saudara yang sulit, tapi karena keadaan saudara yang dihianati, karena keadaan keluarga saudara yang gak beres, karena anak suami saudara gak beres, dan seterusnya. Tapi pernahkah saudara menangis karena saudara mau mempersiapkan air mata itu untuk saudara korbankan untuk mengurapi Yesus? Saya percaya firman ini juga datang buat saudara dan saya hari ini. Kapan waktunya kita menangisi sesuatu yang belum terbuka, yang belum dibukakan, supaya Tuhan memakai orang-orang pilihannya atau supaya Tuhan membukakannya bagi kita, seperti yang ditangisi oleh Yohanes. Dan kapan kita menangis sebagai bentuk kita mempersiapkan air mata kita untuk kita korbankan bagi Yesus untuk mengurapi dia? Jawabannya ada pada saudara dan saya sendiri. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menangis untuk mendapat penyingkapan yang Tuhan buat, atau untuk mengorbankan air mata kita dalam mengurapi Yesus. Amin.